Fa ya ikhwani fillah rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Ala inna khairar rijali man kana bati'al ghadabi sari'ar ridha wa syarrar rijali man kana sari'al ghadabi bati'ar ridha." Rasulullah menyampaikan dalam hadis atau dalam sabdanya, ketahuilah, ingatlah, ya, sesungguhnya sebaik-baik orang adalah orang yang tidak mudah marah. Mangkana bati'al ghadab. Jadi Rasulullah menyampaikan dalam hadisnya, sebaik-baik orang siapa? Di antara orang yang sudah dikatakan dia memiliki kepribadian yang baik adalah ketika dia tidak cepat marah. Ya. Dia itu adalah orang yang tidak mudah marah, tidak mudah terpancing emosinya. Itu sebaik-baik orang. Ya. Sari ar-ridha. Kemudian dia cepat memaafkan, mudah memaafkan, mudah reda emosinya. Kalaupun emosi, dia mudah reda. Pertama, tidak cepat. Kalaupun emosi, dapat mampu mengendalikan dirinya, tidak berlarut-larut. Itu adalah sebaik-baik orang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wasyarrar rijal, sedangkan seburuk-buruk orang adalah man kana sari'al ghadab, yaitu siapapun dia yang cepat sekali emosinya, cepat sekali panasnya. Jadi cepat marah. Ini seburuk-buruk orang. Belum apa-apa udah marah. Padahal nggak perlu marah, tapi dia marah. Marah tidak bertempat. Memang sudah menjadi karakter pemarah. Hidupnya itu dominan marah-marahnya itu. Bukan dominan malah lembutnya. Bukan dominannya adalah ya tenangnya. Tapi orangnya selalu gabuk. Orangnya selalu itu nggak penenang. Ngoceh, ngomel, emosian, dan sulit sangat memaafkan orang lain. Nah, ini adalah seburuk-buruk manusia ataupun seburuk-buruk orang, kata Rasulullah SAW. Wa syarrul rijali man kana sari'al ghadab wa bati'ar ridha. Dan seburuk-buruk orang adalah orang yang cepat ataupun mudah marah dan tidak mudah redanya, berlarut. Bahkan dia sampai dendam berhari-hari, tidak mau menatap wajah saudaranya kalau udah marah, tidak mau ya kemudian bergaul, memilih untuk menghindar, eksklusif dan lain sebagainya, tidak mudah dalam memaafkan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang sama Rasulullah menyebutkan dua karakter. Satu adalah karakter orang baik dan satu lagi lah karakter orang buruk. Di antara karakter orang baik itu adalah bagaimana tadi? Dia adalah orang yang tidak mudah terpancing emosinya, tenang sekali. Orang bijak seperti itu. Orang kalau udah banyak ilmu, orang kalau sudah ya dewasa pemikirannya, ya, sudah berakhlak, ya, maka orang yang berakhlak itu tidak mudah terpancing emosi. Kalaupun dia harus emosi, dia cepat memaafkan, dia cepat redanya. Ya, dia paham bahwa marah itu tidak akan membawa kebaikan setelahnya. Dia paham bahwa marah itu hanya akan membawa keburukan dan keburukan. Begitu banyak keburukan muncul setelah kita ataupun di saat kita marah. Orang kalau udah marah itu tidak hanya sekedar mengekspresikan dengan wajah marah. Biasanya orang marah akan mengeluarkan kata-kata yang tidak menyenangkan. Itu awal dari kemarahan. Coba kita perhatikan, ataupun kita yang ketika marah, itu kalau udah marah kita nggak akan pernah bisa mengendalikan lisan kita. Sulit mengendalikan lisan. Kita akan mengatakan ini dan itu yang kita tidak menimbang-nimbang lagi. Kita tidak lagi mengedepankan hati di depan. Ya. Tapi lisan yang di depan, seperti yang disampaikan oleh
Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, seperti apa yang telah kami sebutkan kemarin, di mana Ali mengatakan apa? Orang pintar adalah orang yang menempatkan lisan di belakang hatinya. Dalam artian berarti hati yang di depan, ya, lisan di belakang. Sedangkan orang bodoh adalah orang yang menempatkan lisan di depan hati, hati di belakang, lisan di depan. Apa maknanya? Orang pintar itu adalah orang yang dia kalau ingin berkata, ingin melakukan sesuatu juga, apakah itu juga ucapan ataupun perbuatan, maka dia timbang menimbang terlebih dahulu. Dia teliti, dia hadirkan dulu ya fikirannya, renungan, pertimbangan dengan dalam, teliti dengan sangat teliti. Dia berpikir dan berpikir, apakah yang aku katakan ini akan mengandung maslahah, manfaat? Apakah apa yang aku lakukan nanti mengandung faedah, membawa kebaikan kepada dunia dan akhiratku? Kalau memang hati itu mengatakan bismillah, lakukan, nggak apa-apa, itu mengandung kebaikan, dia akan melakukannya. Ketika hati mengatakan kamu jangan ucapkan itu bahaya, itu mengandung dosa, itu bahasa ucapan mengandung murka Allah. Hati mengatakan jangan kamu melakukan itu karena itu dosa. Kalau kamu melakukan ini perbuatan yang dilarang Allah, dilarang Rasulullah. Ini perbuatan syirik, kata hati. Ini kata hati adalah perbuatan bid'ah. Ini adalah kata hati perbuatan yang mengandung banyak dosanya, tidak membawa manfaat apapun. Tinggalkan. Ketika hati di depan seperti itu, keadaan lisan. Ya, lisan itu tidak mau berkata-kata, tidak gegabah. Lisan itu tidak kemudian mendahului hati dalam berkata-kata. Itu adalah orang pintar. Itu maksudnya adalah orang yang menempatkan hati di depan, lisan di belakang. Sedangkan orang bodoh adalah orang yang lisannya di depan, hati di belakang. Berarti apa? Ngomong dulu, ngoceh dulu, ngomel dulu, ngata-ngatain dulu, gitu kan? Berkata-kata terlebih dahulu tanpa berpikir. Sehingga apa yang terjadi? Karena hati di belakang, hati tidak ikut andil duluan gitu, sehingga apa yang dikatakan itu banyak mengandung mudarat, banyak mengandung dosa, banyak mengandung masalah, dan menimbulkan masalah-masalah lagi. Gara-gara ya pembahasan ucapan yang mengandung masalah di dalamnya memicu masalah-masalah lain gitu. Begitulah bahaya ketika lisan di depan. Dan orang ini biasanya akhirnya akan datang juga penyesalan. Tapi nanti, kenapa? Hati baru bermain setelah lisan berkata-kata. Hati baru hadir, ya, mengajak dia berpikir setelah dia mengeluarkan dulu ribuan kata. Sudah begitu banyak orang rusak, membawa masalah di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat misalnya. Hati ini baru hadir. Kenapa aku dulu katakan ini? Kenapa aku harus mengatakan ini dulu? Kenapa harus aku katakan yang itu? Nah, itu baru hati hadir. Maka orang bodoh seperti itu. Dan itu akan sangat sulit. Masa sudah terjadi, orang sudah banyak tersakiti. Ya, maka orang baik itu apa? Sedikit ngomong nyentuhin hati. Bukan dikit-dikit ngomong nyakitin hati. Nah, itu. Orang bijak itu adalah orang yang sedikit ngomongnya, tapi langsung nyentuh di hati. Bukan nyakit ya. Nyentuh di sini adalah paham. Nyentuh di sini apa? Kita dibawa mengerti dari apa yang dia ucapkan. Gak banyak ngomong, sedikit ngomong bermanfaat, itu maksudnya. Dimengerti oleh orang yang mendengar. Bukan dikit-dikit ngomong nyakitin hati. Dia gak banyak ngomong, memang dikit ngomongnya, dikit-dikit ngomong, asal ngomong, ya pasti nyakitin hati. Ini biasa orang seperti itu adalah hati di belakang lisan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu hati-hati dengan marah. Kenapa? Marah tidak hanya sekedar marah. Kenapa Rasulullah melarang kita marah? La taghdab. Sebagaimana Rasulullah pernah mewasiatkan seorang sahabat, ya Rasulullah, nasihatkan aku ya Rasulullah dengan satu nasihat. Maka Rasulullah menasihatkan sahabat ini dengan nasihat yang sangat singkat. La taghdab, la taghdab, la taghdab. 3 kali. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Ada apa? Kok Rasulullah sampai mengatakan jangan marah? Ternyata jangan marah tidak hanya sekedar jangan marah, saudaraku. Di belakang larangan jangan marah ada banyak hikmah yang bisa kita ambil.
Ada banyak pelajaran dari apa yang disampaikan Nabi ini, wasiat Nabi ini. Jangan marah maksudnya apa? Tidak hanya sekedar jangan marah, tapi di belakang jangan marah itu mengandung banyak pelajaran. Apa itu? Karena kalau kamu marah, kamu akan berkata-kata yang tidak benar. Kalau kamu marah, kamu akan melakukan tindakan-tindakan yang tidak wajar. Itu ternyata rahasia kenapa jangan marah. Kenapa? Karena marah memicu dan memunculkan banyak persoalan setelahnya. Coba kita perhatikan. Kalau udah marah sekali lagi dan sekali lagi, banyak orang jadi bertengkar, jadi masalah itu jadi besar. Karena apa? Kalau udah marah, dia pasti mengeluarkan kata-kata. Kalau udah marah, pasti dia melakukan tindakan-tindakan yang nggak benar. Maka orang yang bijak, orang yang dapat mampu menahan amarahnya, ya, dan dia mampu kalaupun harus marah, marah pada tempatnya, marah karena Allah, ya, dan kemudian tidak berlarut-larut. Itu orang bijak. Sedangkan orang yang seburuk-buruk orang ataupun orang yang paling buruk adalah orang yang dia cepat sekali marahnya dan tidak mudah reda kalau udah marah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Allah sangat suka kepada orang yang menahan emosinya. Terdapat dalam Quran Surah Ali Imran 134. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidh wal 'afina 'anil nas. Siapa di antara ciri-ciri penghuni surga, karakter-karakter penghuni surga, dan siapa mereka? Istilahnya orang-orang yang nanti akan ditempatkan di dalam surga yang seluas langit dan bumi, sebagaimana Allah nyatakan sendiri di ayat sebelumnya 133 Ali Imran. Ya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu untuk memperoleh keampunan dari Allah. Maksudnya apa? Bersegeralah kamu untuk bertobat kepada Allah dari setiap dosa. Ketika kamu sudah bertobat, Allah akan memberikan kamu nanti fadilah dari tobatmu itu surga seluas langit dan bumi. Untuk siapa? U'iddat lil muttaqin, bagi mereka orang yang bertakwa. Nah, siapa orang bertakwa? Jadi ayat ini kemudian seakan-akan di ayat 134 itu ingin menjelaskan karakteristik orang bertakwa itu siapa yang akan ditempatkan di surga yang seluas langit dan bumi itu. Mereka adalah alladzina yunfiquna fis sarra. Mereka adalah orang-orang yang berinfak di saat lapang. Ya, wad dharra, di saat susah pun mereka berusaha juga untuk berinfak. Susah senang dia tetap tampil memberi kepada yang membutuhkan. Ya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidh. Dan kemudian orang yang mampu menahan emosinya. Itu ternyata karakter orang bertakwa. Jadi untuk menguji diri kita apakah kita sudah bertakwa atau belum, salah satu ujian bagi diri kita adalah coba lihat sejauh mana kita mampu menahan emosi dan sejauh mana kita mampu reda di saat kita emosi. Itu nanti kita bisa menguji diri ataupun kita uji orang lain. Bagaimana itu orang bertakwa atau bukan? Salah satu caranya adalah lihatlah apakah dia pemarah atau bukan. Marahnya bagaimana? Apakah marah karena Allah atau marah-marah nggak jelas? Dan pemaaf nggak orangnya gitu. Karena pribadi orang bertakwa nggak cepat terpancing emosi, dia penenang, tenang ya. Kemudian kalaupun harus marah karena Allah, dan dia ya mampu reda secara cepat di saat marah. Wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas, dan dia suka memaafkan kesalahan orang lain. Ya, ini reda, dia cepat reda. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah sangat suka. Ya, ini Allah tutup ayatnya apa? Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah sangat suka kepada orang-orang yang berbuat baik. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ayo kita pahami pesan dari baginda Rasulullah SAW, informasi dari Rasulullah SAW mengenai siapa sih mereka sebaik-baik manusia, sebaik-baik orang. Di antaranya adalah mereka orang yang tidak cepat marah, cepat reda kalaupun marah, ya, memaafkan orang lain. Wa syarrul rijal man kana sari'al ghadab, dan seburuk-buruk orang adalah orang yang ya cepat marahnya, bati'ar ridha, dan lambat sekali memaafkan orang lain, ya. Sangat lama dan sulit memaafkan orang lain. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu apabila kita sudah marah, ada banyak hal yang perlu dilakukan ya untuk kemudian kita dapat menterapi diri kita.
Di antaranya adalah membaca ta'awudz. Kalau udah marah, auzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, gitu. Ta'awudz kepada Allah, karena bisa saja marah itu datangnya dari setan, ya. Kemudian berwudu. Kenapa berwudu? Ya, identik dengan air kan wudu itu. Nah, air itu dapat menenangkan jiwa. Jadi terpadamkan dengan wudu insyaallah. Orang kalau udah wudu penenang. Kemudian ya duduk tanpa banyak ya bergerak, diam duduk, ya. Itu juga bahagian untuk menenangkan diri. Kalau udah marah, coba duduk santai, minum air putih. Itu di antara terapi kalau kita sedang marah. Dan terapi marah, diam, jangan banyak ngomong. Karena kalau udah marah biasanya kita nggak mampu mengendalikan lisan. Kemudian bisa saja juga sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh sunnah Rasulullah SAW. Kalau kita sedang marah, ambil wudhu, kemudian sholat sunnah. Sholat itu akan menenangkan jiwa kita insya Allah. Dan banyak lagi cara-cara untuk ya mereda dari kemarahan. Dan sudah cukup bagi kita sebenarnya pesan Nabi bahwa marah itu tidak membawa banyak manfaat, marah itu dilarang dan sebagainya. Dengan kita mengingat hadis Nabi, maka kita akan sangat semestinya kita harus segan dan patuh terhadap sunnah ini, ya. Dan Rasulullah juga bersabda, la taghdab walakal jannah. Ya, jangan marah, bagimu surga. Kayak gampang kali masuk surga, ya. Jangan marah aja masuk surga, kata Nabi. Nah, ingat, tidak hanya sekedar kalimat jangan marah. Seperti apa yang telah kami sebutkan, ternyata pesan Nabi ini mengandung makna yang sangat dalam. Nabi paham betul bahwa ketika mengatakan jangan marah, maksudnya apa? Kalau kamu marah, maka nanti kamu akan mengeluarkan kalimat-kalimat kufur, kamu akan mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak benar, kamu akan melakukan tindakan-tindakan yang melanggar syariat. Itu kalau udah marah. Ternyata wajar kemudian Rasulullah mengatakan walakal jannah. Orang marah banyak terhindar dari masalah sehingga dia pantas untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaat apa yang kami sampaikan ini. Kita padai dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.